surat 9 ayat 31. Intinya mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka menjadi Tuhan selain Allah, dan juga menjadikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ini muring-muring. Muring-muring hati ini. Saya itu tidak pernah rukuk dan tidak pernah sujud kepada orang alim saya. Lalu Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud itu adalah orang yang mengikuti ulama, lalu ulama itu berani merubah hukum halal, haram katanya halal karena satu dan lainnya, mungkin tekanan-tekanan dari pihak lain kita nggak ngerti, tapi berani mengatakan seperti itu. Yang halal dikatakan haram, terus diikuti oleh para pengikutnya, itulah syirik. Karena angel gitu ya. Niku di panjenengan bisa lihat, baca di dalam Quran surat 9 surat Taubat ayat 31. Hadirin rahimakumullah. Kita juga bisa jatuh kepada syirik itu kalau kita memecah belah agama, kemudian menjadikan kebanggaan terhadap kelompok itu. Ya, artinya membanggakan kelompoknya daripada keimanannya. Itu bisa jatuh syirik. Dalam Quran disebutkan gini, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Jadi ayat ini sebenarnya menerangkan orang itu aslinya itu fitrah. Ya, fitrah itu beragama dengan benar, dengan baik. Kemudian karena pergaulannya yang tidak bisa menjaga kefitrahannya tadi, akhirnya terkontaminasi menjadi tidak fitrah lagi. Diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertobat, maka disebutkan di sini munibina ilaihi, mereka kembali bertobat kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah. Wa aqimus sholata, dan tegakkan sholat. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik? Di sini disebutkan minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama menjadi beberapa bagian, dan tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Itu ternyata musyrik. Jadi musyrik itu macam ragamnya banyak. Termasuk riya juga masuk musyrik. Tapi termasuk musyrik kecil. Riya itu pamer, beramal tidak lillahi ta'ala, tapi karena yang lain. Itu masuk kategori syirik. Nah, ini harus kita pahami dalam rangka kita memegang tauhid. Utamanya di tahun yang baru ini kita coba kita pegang itu, jangan sampai kita menyalahi itu semua. Karena itu yang paling masuk kategori dosa besar itu adalah syirik. Hadirin rahimakumullah. Kemudian oleh karena itu mari kita melihat standarisasi dalam beragama. Salah satunya tadi kita harus tauhid. Yang nomor 2, kita jangan menyembunyikan agama. Loh, kok bisa menyembunyikan agama itu apa? Nah, kalau kita nggak tahu agama, bagaimana kita akan tidak menyembunyikan? Ya, agama itu apa? Nah, cara mempelajari agama itu dalam dunia akademik itu memang ada 2 model. Pertama, yaitu dengan metode normatif. Metode normatif itu mempelajari agama dari sumber teks agama itu. Kalau belajar Buddha, berarti yang dipelajari kitabnya Buddha, bukan dari orangnya. Nanti kalau orangnya beda lagi. Kalau kita belajar Nasrani, nah belajarnya dari kitab Nasrani. Kalau kita belajar Islam, ya belajarnya dari kitabnya Islam. Apa kitabnya Islam? Rasulullah sudah mengatakan taraktu fikum amroini.
ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat abadan selamanya. Ya, Bang Indonesia ngarani abadi. Jadi dua perkara ini tidak akan sesat kalau kita berpegang. Nah, kalau kita belajar Quran dan Sunnah ini menghasilkan tiga ajaran besar, yaitu pertama akidah. Akidah itu bicara masalah keimanan. Nah, keimanan itu jurusannya kepada tauhid tadi itu. Yang lawannya juga kita tahu, orang yang berbuat syirik. Kemudian syariah. Syariah ini adalah suatu suatu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah yang disebut hablum minallah. Termasuk di dalamnya sholat, puasa, itu hablum minallah. Ada hablum minanas. Hablum minanas itu menyangkut masalah hukum-hukum publik, hukum yang berkaitan dengan negara, hukum yang berkaitan dengan manusia, ya, hukum pidana, milik pemimpin dan sebagainya. Semua diatur oleh Quran, oleh Islam di situ, yang dikelompokkan dalam hablum minanas. Nah, yang satu ini kalau di negeri kita tidak bisa diterima semua. Ya, tidak bisa diterima semua ini karena apa? Karena tidak menggunakan aturan Quran. Maka setiap negara corak keislamannya pasti beda. Tergantung politiknya saat itu. Kalau kita pergi di Saudi, tidak ada masalah karena menggunakan Quran murni. Kalau kita di sini atau di Amerika atau di Australia akan beda-beda. Tergantung aturan dalam negara itu. Nah, inilah yang dibutuhkan sikap kita nanti, bagaimana supaya kita melaksanakan Islam itu yang tidak melanggar aturan negara dan menjadi warga negara yang baik yang tidak melanggar aturan Islam. Karena ini kalau diterapkan pasti melanggar. Contoh dalam Quran itu disebutkan kan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah kafir. Menakutkan. Berarti intinya kita disuruh menerima aturan-aturan Islam ini. Tapi kalau panjenengan terapkan, panjenengan dituduh, jangan ganti Pancasila. Susah. Jadi kita kalau konsekuen betul dengan Islam itu maju kenek mundur kenek. Nah, ini yang dibutuhkan ilmu. Itu terkait dengan pemahaman tentang Islam tadi. Seperti itu. Lah di Indonesia, makanya di Indonesia itu tentang syariah tadi itu tidak 100% sudah diterapkan. Yang sebagian, misalnya hukum-hukum pidana tidak bisa diterapkan. Maka siapa mengklaim dirinya paling hebat Islamnya? Siapa mengklaim dirinya paling benar Islamnya? Saya yakin tidak bisa. Iya, kalau ubudiyah aja mungkin bisa. Tapi kalau sudah hubungan manusia dengan manusia tidak bisa melaksanakan. Kalau dilaksanakan, ya sudah dipegang itu hukum. Misalnya hukum orang mencuri, potong tangan, terapkan. Dituduh kita menganiaya. Karena apa? Tapi kalau tidak panjenengan terapkan, panjenengan dosa, melanggar Islam, nuangel. Itu masalah syariah. Kemudian yang ketiga, dengan pelajaran itu tadi, yaitu tentang akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Nabi, bagaimana akhlak kita kepada orang tua, bagaimana akhlak kita kepada tetangga, bagaimana akhlak kita kepada non-muslim, bagaimana akhlak kita kepada muslim, bagaimana akhlak kita kepada flora dan fauna, itu semua diatur. Maka ketika orang itu mempelajari Islam dengan metode itu menghasilkan orang yang eksklusif, orang percaya diri, orang fanatik. Tapi nomor duanya adalah yang disebut mempelajari Islam dengan metode
historisitas, mempelajari agama dari pemeluk agama itu. Ya, kalau kepingin belajar Hindu, ya, kita lihat pelaku Hindu kayak apa. Oh, biasanya gue kembang nang pura, macam-macam. Itu disimpulkan nanti. Tapi pelajaran model seperti ini tidak mengajarkan orang yang eksklusif, melainkan inklusif. Ya, tidak akurat. Maka pada tahun 2008 itu seorang anggota parlemen dari Belanda membuat sebuah film yang disebut Fitnah. Nah, film ini membuktikan kepada kita bahwa ajaran Islam itu ajaran yang tidak cocok untuk kemanusiaan, karena mengajarkan ajaran teroris. Ya, itu dibuat film, dibuktikan, ini loh Qur'ani. Nah, kita sebagai orang yang mengetahui tata cara mempelajari Islam, kita tahu bahwa orang parlemen Belanda tadi bernama Jadwaldes tadi sudah jelas mempelajari agama bukan metode normatif. Pasti dia mempelajari metode historisitas, mempelajari agama dari pemeluk agama itu. Karena pada tahun 2008 yang lalu itu sedang marak-maraknya orang melakukan teroris. Maka disimpulkan dari situ, oh ajaran Islam itu ajaran teroris. Ayatnya ada. Makanya ada seorang bernama Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin yang asal Islam kemudian murtad, ngomong, wong Islam, iki lo ajaranmu, ajaran Quranmu itu mengajarkan kekerasan. Delon Quran surat 2 ayat 191 yang menjelaskan itu disuruh membunuh siapa saja yang memusuhi orang kafir, memusuhi umat Islam itu di mana saja dijumpai mereka. Itu ajaran ini, pembunuhan. Bagaimana kalau dia mengajukan ayat seperti itu? Apa jawaban kita? Kalau kita tidak memahami Quran, ya kita lolok, nggak ngerti. Mau bantah apa? Mau dia dipakai Quran? Kita bantahnya juga pakai Quran sebenarnya. Lah kalau kita tidak menguasai Quran, bagaimana kita akan memberikan dakwah kepada mereka? Berarti benar Saifuddin Ibrahim tadi. Ajaran Islam, ajaran teroris. Nah, karena saya memahami permasalahan itu, saya langsung tahu bahwa Ibrahim itu sebenarnya juga tidak memahami agama. Karena di dalam Quran itu ada dua model ayat. Pertama ayat am. Ayat am itu ayat umum. Tidak dikarenakan sebab apapun, kalau itu perintah tetap dilaksanakan. Tapi ada ayat yang khos. Ayat khos ini dilaksanakan karena ada sebab. Kalau misalnya orang mencuri itu hukumnya apa? Potong tangan. Berarti sebabnya apa? Mencuri. Kalau sampai hari kiamat tidak ada orang yang mencuri, walaupun hukumnya ada, ya tidak bisa diterapkan. Karena apa? Sebabnya tidak ada. Sebabnya itu apa? Mencuri tadi. Nah, ayat-ayat yang keras radikal seperti itu sebenarnya ada sebabnya. Nah, ini Saifuddin Ibrahim tidak ngerti. Ya, sebabnya apa? Sebabnya kalau didolimi itu dalam rangka sebuah solusi untuk mengatasi kedoliman-kedoliman terhadap umat Islam. Karena sejatinya Islam itu mengajarkan memang damai. Makanya doanya ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Donga keselamatan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Terus ada yang ganggu. Walaupun itu tidak keras, tapi kalau sudah begitu bisa mempengaruhi politik. Terus diganggu. Saat itulah turun ayat-ayat yang coraknya radikal. Umpama gak diganggu, tidak ada ayat-ayat radikal itu. Walaupun ada, tidak bisa diterapkan karena alasan ilatnya tidak ada. Lah ini Ibrahim tidak ngerti begitu. Ya. Maka
ketika itu disodorkan kepada umat Islam, umat Islam tidak memahami Al-Quran, ya masih tolak oleh. Nah, kita langsung bisa tahu ya, bahwa apa yang disampaikan Ibrahim tadi, dia sendiri tidak mengerti bahwa ayat itu bukan ayat am. Ayat itu diterapkan baru kalau ada ilatnya. Ada yang bertanya nih, tenggene Mekah dulu Rasulullah itu sudah didolimi, termasuk para sahabatnya itu banyak disiksa. Ammar bin Yasir ditombak mulutnya sampai tembus kemaluannya. Pokoknya penyiksaan yang luar biasa. Yang seharusnya secara teoritis Allah turunkan ayat perang itu, ayat yang coraknya radikal, tapi Allah tidak menurunkannya. Kenapa? Karena syaratnya bukan sekedar didolimi saja, tapi ada persyaratan lain yang disebut kualitas dan kuantitas. Kualitasnya itu kayak apa? Kualitasnya sabar. Ya, sabarnya kayak apa? Seperti tentara Tolut. Tolut itu ketika keluar untuk berperang akan memerangi Jalut. Allah menguji. Menjenengi perang yang mungkin ngelak lesu ini, diuji dengan sebuah sungai nyabrang. Gak oleh ngombe, kecuali sak cedukan tangan tok. Nah ternyata setelah diuji seperti itu banyak yang nggak lulus. Mereka minum sepuas-puasnya sehingga setelah sampai di seberang jadi loyo, nggak kuat, sehingga dia tidak mampu untuk melawan musuhnya. Lah sebagian ada yang taat, tidak minum kecuali hanya secedok tangan. Nah setelah minggir di pinggir sungai tadi itu kuat, dia masih tetap punya semangat sehingga dikatakan kamin fiatin qalilatin ghalabat kasiratan biidillah. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Akhirnya tentara yang sedikit ini bisa mengalahkan tentara Jalut yang begitu banyak. Kesabarannya seperti itu. Ya. Kemudian kuantitas, masalah jumlah ini ternyata juga berpengaruh. Kenapa Allah tidak menurunkan ayat-ayat yang coraknya radikal tadi, padahal sudah didolimi? Karena masalah kuantitasnya belum memenuhi persyaratan. Apa kuantitasnya? Kayak apa? Dilukiskan oleh Allah dalam Quran surat 8 ayat 65. Ya ayuhan nabi, nabi, harridil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang yang beriman untuk berperang. Loh, ini kan ayat radikal begini nih. Apa dibuang? Tidak boleh. Ini firman Allah dan itu dilaksanakan oleh Nabi. Disuruh mengobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Ya. Kemudian jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar, niscaya bisa mengalahkan 200 orang musuh. 20 bisa mengalahkan 100 berarti 1 dibanding 10. Jika kamu punya orang 100 yang sabar, bisa mengalahkan 1000 orang, 1 dibanding 10. Itu idealnya kalau orang beriman itu sabar. Tapi kalau turunkan grade-nya sekarang, al-ana khafafallahu ankum wa alima ana fikum dhu'fa fa iyyakum minkum mi'atun yaklibu mi'ataini wa iyyakum minkum alfu yaklibu alfaini bi'illah wallahu ma'as-sabirin. Sekarang Allah mengetahui bahwa kamu ada kelemahan. Maka jika kamu punya 100 orang yang seharusnya bisa mengalahkan 1000, tapi cuma bisa mengalahkan 200. Kalau kamu punya orang 1000, seharusnya bisa mengalahkan 10.000, tapi cuma bisa mengalahkan 2000. Berarti 1 dibanding 2.
Nah, makanya ketika Rasulullah berada di Mekah belum mencapai itu. Kuantitasnya belum, kesabarannya masih berkurang. Maka Allah tahan. Lalu diperintahkan untuk hijrah. Menyelamatkan akidah itu hijrah ke Madinah. Di sana akhirnya dibangunlah di sana kekuatan. Tentaranya semakin kuat. Terjadi peperangan pertama yang disebut Perang Badar. Perang Badar ini jumlah kaum muslimin jumlahnya sekitar 313 orang. Perang musuh orang kafir jumlahnya 1000. Umat Islam menang. Kalau 300 dibanding 1000 itu berarti 1 dibanding 3. Lawan 1 dibanding 10 yang menang, apa mana 1 dibanding 3, ya tambah menang. Nah, inilah yang orang-orang yang membawa ayat-ayat radikal tadi tidak mengetahui atau mengesampingkan hal-hal seperti itu. Kalau di Indonesia ini orang, kalau kita tanyakan orang yang melakukan radikal itu bawa Quran itu, ya tapi kok kalah gitu loh. Ya karena tidak memperhatikan itu. Biasanya orang-orang kita yang begitu kan tidak banyak. Katakanlah jumlahnya 1000, melawan 1 juta, kan nutup, mesti kalah. Lah, kalau kita memahami ayat Quran tadi seperti itu, maka tidak serta-merta setiap ayat yang coraknya radikal harus diterapkan, tidak. Tergantung kebutuhan. Nah, ayat radikal ini juga penting. Indonesia dijajah 350 tahun. Umpama karena wong sing radikal, karena sing lawan londo, nek ndoprok tok gak iso. Dibutuhkan wong sing berani. Ya, jadi sikap. Nah, penerapan ini yang dibutuhkan. Kapan kita terapkan yang radikal, kapan kita terapkan yang moderat. Ini penting. Nah, caranya melihat bagaimana cara mengetahui itu. Yang mengetahui tadi ayat itu khos apa am. Yang kedua, kita harus pahami Quran yang model lain. Model lain ya ada. Quran yang panjangan biasa pegang itu Quran dari Fatihah sampai Nas. Jumlahnya 30 juz. Kalau saya gampangnya itu sebut itu Quran versi hitam. Ada lagi Quran yang tidak versi itu, versi lain. Contoh, ayat pertama yang turun dari Quran itu bukan Fatihah, tapi apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Ini kalau ayat yang pertama turun. Tapi dulu kita dulu Fatihah ya. Oh gak Iqra ya? Ini coba pertanyaan. Kalau panjangan bisa memahami itu, panjangan paham dengan Islam. Okay. Tadi kalau Quran itu macam ragamnya seperti itu, kalau panjenengan tahu Quran yang turun dari Iqra dan diakhiri dengan surat 5 ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu insya Allah panjenengan akan bisa memahami ayat-ayat yang coraknya seperti itu. Karena apa? Karena itu penjelasan menerapkan Quran itu dari mana sih memulainya? Kalau Rasulullah dimulai dari Iqra, kira-kira kita dari mana? Kalau kita salah memulainya, tidak akan sukses. Anda kan tahu di Indonesia ini orang memperjuangkan Islam mulai saat durunge kemerdekaan sampai sekarang tidak pernah berhasil. Secara politis nih. Paling-paling yang berhasil ya wes ubudiyah toh gak ada masalah. Zamannya londo wes sholat 2000 rakaat gak ada masalah. Pokoknya jadi ngurusi politik. Mergo ngurusi politik wedi. Wong Islam gak wedi mati. Ya itu yang ditakutnya. Sampai sekarang gak pernah berhasil untuk menguasai politik itu. Maka sampai ada kata-kata wong Islam ojo politik itu kotor. Wong Islam ojo ngomong politik ke masjid, kan banyak gitu.
Itu sebenarnya trik-trik politik. Ya wong Islam ajaran agama itu gak sing bunuh. Itu trik-trik politik semua. Supaya apa? Masalah ini tidak muncul dari sisi politis. Muncul nama budaya sakarmu. Bahasa sembahyang rongeng rakaat gak ngurus. Nek melok-melok ngurusi aturan negara wedi mereka. Lah ini yang dikikis oleh mereka supaya umat Islam itu pahamnya tidak seperti itu. Coba hanya paham ubudiyah saja. Maka di setting di Indonesia itu pahamnya 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Di luar itu bukan agama. Maka ketika pemilu, gak ono syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, gak ono pemilu. Ya terserah. Akhirnya menerima apa saja walaupun tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Padahal dalam Quran itu dijelaskan bagaimana memilih pemimpin itu, kriterianya harus bagaimana. Ada semua. Ya, nah karena seperti itulah akhirnya kita tuh nggak ngerti Islam sebenarnya. Maka kalau kita menjadi pemimpin ya pasif-pasif saja. Perkembangan untuk Islam jaya itu nggak ada. Karena pahamnya cuma itu aja. Nah itu yang dibuat apalagi sekarang ini ada istilah namanya moderasi agama. Moderasi agama itu sebenarnya produknya, pusatnya yang menganjurkan itu bukan dari kita, dari orang luar. Orang luar ini khawatir nek wong Islam itu duwe akidah sing seperti yang saya sampaikan tadi, bahaya menurut mereka, bahaya untuk mereka. Lalu dibuatlah gerakan yang namanya moderasi agama, supaya orang itu ojo keren-keren, sing longgar loh beragama. Seperti itu kayaknya. Ya, apakah longgar atau tidak longgar itu tergantung. Contoh yang terbaik itu siapa? Rasulullah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik. Suri tauladan apa? Sembarang. Apanya, apa saja yang kita kehendaki dari diri Rasulullah ada contoh terbaik, termasuk Islamnya. Semua dicontohkan. Ya. Nah yang seperti begini ini kita jadikan pencerahan bagi kita, supaya kita memahami Islam itu tidak sekedar wis pokoknya sholat poso ya wis selesai. Akan nggak ada hironya sama sekali. Kalau kita coba Quran coba ngomong Quran, ada nggak hiro kita? Adakah rasa marah kita kepada orang itu? Kalau kita tidak memahami Quran itu seperti Islam itu seperti yang kami sampaikan, tidak akan ada rentak untuk jengkel ambil musik Quran. Ya, saya itu punya HP, punya WA, saya simpan sekarang. Ngelong-ngelong Nabi Muhammad, ngelong Islam, Nabi Muhammad itu perampok dan sebagainya. Wah ngeri, saya tuh mendengar ngeri sih saya itu. Tak simpan aja kalau untuk bukti-bukti gitu, sing orang-orang kurang ajar. Itu bisa menggetarkan hati saya. Karena saya mencintai Islam. Lah kalau kita mencintai itu dikarenakan kita pahami. Bon, kita kembali lagi cara penerapan Quran tadi, kembali kepada Quran yang versi kitab tadi, versi nuzul. Jadi versi nuzul itu menjelaskan bagaimana Quran itu diterapkan. Kenapa tidak diturunkan Fatihah kepada Nabi? Soalnya Nabi waktu itu saat itu sedang berhadapan dengan orang Quraisy, yang orang Quraisy ngaku atau membuat satu keyakinan bahwa Tuhan itu bukan Allah. Tuhan itu Lata, Uzza dan Manata. Dikonter oleh Quran. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Mengkonter anggapan orang-orang Quraisy. Lah, kepintaran ini loh yang dibutuhkan.
Nabi itu nggak pakai mikir, sudah menurut programnya Allah, wes laksanakan ini, dilaksanakan. Tapi kalau kita bisa keliru, maka kepandaian ini memahami situasi seperti itu dibutuhkan. Itu disebut insinyurnya manusia. Kalau itu pas, sukses Islam. Makanya banyak kalian orang yang melakukan kekerasan nggak pernah berhasil. Karena apa? Yang dibangun kekerasannya saja, tapi SDM-nya tidak. Jadi membangun infrastruktur itu sebenarnya nomor 2. Itu sebelum itu harus dikerjakan sesudah membangun SDM. Nah, Nabi itu membangun SDM itu di Mekah itu 9 tahun. Contoh, kalau SDM tidak dibekali dengan yang baik, negara Cina itu pernah membuat sebuah tembok besar. Tujuannya apa? Supaya tidak diperangi musuh. 100 tahun pertama setelah tembok itu dibangun, terjadi 3 kali peperangan. Lah, ketika musuh memerangi itu tidak merusak tembok. Tembok sakmono tabele. Kena 3 dalan. Sakmono dukure pisan. Mboten. Apa yang dilakukan? Nyogok sing jaga pintu gerbang. Ya kan nek apa musuh mlebu bledeng. Karena apa, SDM-nya tidak dibangun. Membangun SDM itu lebih sulit daripada membangun infrastruktur. Nah, maka ini urutan-urutan itu dalam memperjuangkan Islam sama aja. Kita bangun dulu akidah kita, SDM kita, baru kita beri beban akan kuat melaksanakan beban itu. Penisah ya. Yang intinya di dalam tahun baru ini, mari kita evaluasi pandangan keislaman kita, tauhid kita, ubudiyah kita, diterima atau tidak. Diterima atau tidak itu syaratnya 2. Nek kepingin ibadah diterima, dilakoni